Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mengumandangkan azan. Setelah selesai melakukan salat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar yang sangat luar biasa, yaitu kabar tentang seorang pelayar yang terdampar di sebuah pulau. Satu-satunya sahabat mulia yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis darinya tentang seorang manusia pembawa bencana di akhir zaman, yakni Dajjal. Dan inilah kisah sahabat mulia Tamim Ad-Dari. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وحسين ومعاذ والبراء. Beliau radhiyallahu anhu bernama Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Judzaimah al-Lukhami al-Filistini, atau dari Palestina, Abu Ruqayyah Ad-Dari. Sebelum Islam menyelimutinya, ia adalah seorang pendeta Nasrani di Palestina, sehingga suatu peristiwa yang luar biasa Allah tampakkan di depan matanya. Dari peristiwa inilah Tamim Ad-Dari mengimani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang dialaminya juga sebagai bukti kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akan munculnya manusia paling berbahaya semenjak bumi diciptakan, yang tidak lain adalah Dajjal. Dan peristiwa Tamim Ad-Dari dikenal dengan kisah Al-Jassasah. Al-Jassasah sendiri adalah hewan yang dijumpai Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu di suatu pulau. Sebelum kita masuk peristiwa luar biasa tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui keistimewaan sahabat mulia ini. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang tekun dalam beribadah. Beliau selalu mendirikan salat tahajud. Beliau juga dikenal sebagai salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran dan salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan ada sekitar 40 hadis yang beliau riwayatkan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya terdapat dalam Sahih Muslim, yaitu hadis Ad-Dinu An-Nasihah. Al-Imam Abu Daud rahimahullah mengatakan hadis ini adalah salah satu dari 5 hadis yang kepadanya fikih Islam bermuara. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, di mana perkataan dan perbuatan beliau menjadi dalil dalam periwayatan. Terlebih kabar gaib, di mana para sahabat mulia meriwayatkannya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hanya satu sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan kabar darinya. Beliaulah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tidaklah semua itu karena kehendak Allah. Kisah ini termaktub dalam kitab mulia Sahih Muslim, dalam kitab Al-Fitan hadits nomor 2942 dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha menceritakan suatu ketika terdengar olehnya suara azan dan ia pun bergegas menuju masjid. Selepas salat, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sambil tertawa seraya berkata, "Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Sesungguhnya demi Allah, aku tidak kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan ataupun menakutkan kalian. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dahulu ia seorang Nasrani, lalu datang kemudian berbaiat dan masuk Islam, serta mengabariku sebuah kisah sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya. Dikisahkan pernah suatu hari Tamim Ad-Dari bersama 30 awak kapalnya yang sedang berlayar mengalami peristiwa luar biasa. Ketika itu kapal yang mereka tumpangi diganggu oleh ombak ganas
selama 1 bulan, sehingga membuat mereka terdampar di suatu pulau terpencil hingga matahari terbenam. Mereka pun duduk-duduk untuk melepas penatnya. Selepas itu, mereka menaiki pulau di mana mereka terdampar. Tidak lama kemudian, sesosok binatang melata hadir di hadapan mereka. Binatang melata ini cukup aneh, di mana seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu, sehingga mereka, Tamim Ad-Dari dan yang lainnya, tidak dapat membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang. Sontak saja mereka berkata kepada hewan ini, "Celaka engkau, makhluk apakah engkau ini?" Tiba-tiba hewan itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah atau mata-mata." Mereka pun terkejut di mana ada hewan yang dapat berbicara. Mereka pun bertanya, "Apa itu Jassasah?" Namun hewan ini hanya menjawab, "Wahai kalian, pergilah kalian ke dalam gua itu, karena sesungguhnya kalian telah ditunggu dan orang itu ingin mendapatkan kabar atau informasi dari kalian." Segeralah rombongan Tamim Ad-Dari meninggalkan hewan tersebut. Tamim Ad-Dari berkata, "Ketika binatang itu menyebutkan nama seseorang, kami meninggalkannya karena mungkin dia adalah setan betina." Setelah memasuki gua, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dikejutkan dengan suatu penampakan yang belum pernah dilihatnya sama sekali, di mana beliau melihat seseorang manusia yang diikat tangan dan lehernya dengan rantai yang kuat, lutut hingga kakinya dengan sebuah besi yang sangat kuat. Tak terbayang oleh mereka akan hal ini. Mereka pun berkata, "Celaka kamu ini, siapa kamu ini?" Orang yang terantai itu menjawab, "Sesungguhnya kalian telah mengetahui tentangku, maka jawablah pertanyaanku, siapa kalian semua?" Mereka menjawab, "Kami adalah manusia daripada bangsa Arab. Kami menaiki perahu lalu dihentam gelombang laut besar, dan ombak mempermainkan kami selama sebulan. Kemudian kami berlabuh di pulaumu ini. Kami duduk di tepi pantainya, dan kami masuk ke dalam pulau ini. Kami didatangi seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga tidak diketahui mana bagian muka, mana bagian belakangnya. Kami bertanya, 'Celaka kamu, siapakah kamu ini?' Dia menjawab, 'Saya adalah mata-mata.' Kami bertanya, 'Mata-mata apa?' Dia menjawab, 'Pergilah kepada orang yang berada di gua ini, karena dia sangat rindu kepada berita kamu. Maka kami pun segera datang kepada kamu. Kami takut pada binatang itu, dan kami takut ia adalah setan betina.'" Orang yang dirantai itu bertanya lagi, "Ceritakanlah kepadaku tentang kurma Baisan." Mereka menjawab, "Tentang apa yang ingin kau ketahui?" Orang yang dirantai itu menjawab, "Sesungguhnya aku bertanya kepadamu, adakah kurma itu masih berbuah?" Mereka menjawab, "Ya, kurma itu masih berbuah." Orang yang dirantai itu menjawab, "Suatu waktu, kurma itu tidak akan berbuah lagi." Orang yang dirantai itu bertanya lagi, "Ceritakanlah kepadaku tentang danau Tobariah atau Tiberias." Mereka menjawab, "Tentang apa yang hendak kau ketahui?" Orang yang dirantai itu menjawab, "Adakah danau itu masih banyak airnya?" Mereka menjawab, "Benar, danau tersebut masih banyak airnya." Orang yang dirantai itu berkata, "Sesungguhnya kelak danau itu akan mengering." Orang yang dirantai itu bertanya lagi tentang mata air Zugar, dan dijawab oleh Tamim Ad-Dari, hingga pertanyaan tersebut sampai kepada perihal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dirantai itu bertanya, "Kabarkan kepadaku tentang seorang Nabi Ummi, apa yang dia lakukan?" Tamim Ad-Dari menjawab, "Ia telah keluar dari Mekah menuju Yasrib atau kota Madinah." Orang yang dirantai itu bertanya, "Adakah dari kalangan orang-orang Arab yang memeranginya?" Tamim Ad-Dari menjawab, "Iya." Orang yang dirantai itu bertanya lagi, "Apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab?" Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab di sekitarnya, dan mereka taat kepadanya. Orang yang dirantai itu mengatakan, "Itu sudah terjadi?" Kami katakan, "Iya." Orang yang dirantai itu mengatakan, "Sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya, dan aku akan beritakan kepada kalian tentang aku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih, dan hampir-hampir aku diberi izin untuk keluar, sehingga aku keluar lalu berjalan di bumi.
dan tidak kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Thaibah. Keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan masuk pada salah satunya, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangannya, menghalangiku darinya, dan sesungguhnya pada setiap celahnya atau dua kota itu ada para malaikat yang menjaganya. Fatimah mengatakan, maka Rasulullah SAW bersabda dengan menusukkan tongkatnya di mimbar sambil mengatakan, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah, yakni Al-Madinah. Apakah aku telah memberitahukan kepada kalian tentang hal itu? Orang-orang menjawab, iya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku, di mana sesuai dengan apa yang kuceritakan kepada kalian tentangnya, Dajjal, serta tentang Mekah dan Madinah. Ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Inilah salah satu peristiwa akhir zaman yang Allah hadirkan di tengah-tengah kaum muslimin hingga dunia sekalipun lewat sahabat mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan atas peristiwa besar ini juga Allah memberikan hidayah Islam kepada Tamim Ad-Dari. Semenjak masuk Islam, Tamim Ad-Dari tinggal di Madinah. Namun saat fitnah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, tepatnya saat sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, beliau pun memutuskan pindah ke Baitul Maqdis di Palestina. Di sana, beliau menghidupkan suasana dengan beribadah kepada Allah. Hingga pada tahun 40 Hijriah, beliau pun wafat di Bait Jabrin, Palestina, tanpa meninggalkan seorang anak pun kecuali Ruqayyah. Namun, kisah dan peristiwanya tidak akan pernah hilang oleh masa. Semoga Allah merahmati sahabat mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu.